Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Wahyu Hidayat dari kelas 2 ayat 2 absen atas dengan NIM 222442025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat dari matkul PAP atau pemrograman aplikasi dengan judul Aplikasi Layanan Ketersediaan Kos Berbasis Kodular. Oke, seperti yang kita lihat, berikut adalah tampilan dari screen awal atau home di aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi kosan, di mana aplikasi tersebut bertujuan agar mempermudah para pencari kos supaya lebih efisiensi waktu dan tenaga dengan cara melihatnya melalui handphone atau gadget. Oke, langsung saja. Beberapa komponen pada screen awal atau home ada image, button, space, label, vertical scroll arrangements, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada layar ini, banyak menggunakan label dan image. Alasan memakai vertical scroll arrangements adalah untuk memudahkan dalam fitur ini mencari kos-kosan agar bisa di-scroll sampai bawah, dengan tujuan apabila kosannya banyak dan layar dari handphone tidak tercukupi, apabila kita menggunakan fitur scroll, maka akan tetap bisa dilihat dengan cara di-scroll seperti itu. Oke, selanjutnya ada blocks yang kita gunakan. Blocksnya itu sangat sederhana ya dan simple. Kita hanya memainkan blocks dari button untuk, misalnya dari button 1 untuk pindah ke screen JKT atau Jakarta. Itulah permainan blok sederhana. Dan yang kedua ada penggunaan blok untuk notifier, di mana apabila kita berada di menu menu home atau screen 1 ini, ketika kita ingin back atau keluar, maka sebelum keluar di aplikasi tersebut akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin keluar. Apabila iya, maka tekan iya, dan apabila tidak, tekan tidak. Itu bertujuan agar ketika kita tidak sengaja kepencet back-nya, aplikasinya tidak langsung keluar aplikasi. Jadi kita masih ada penghalang atau konfirmasi terlebih dahulu apabila ingin keluar dari si aplikasi tersebut. Seperti itu. Dan untuk button-button lainnya tidak beda jauh seperti button 2. Apabila memencet button 2 atau button Bandung, maka akan pindah ke screen Bandung. Seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke screen Jakarta. Oke, kita dari desainnya terlebih dahulu ya. Nah, di desain dari screen Jakarta seperti ini. Tetap sama menggunakan vertical scroll arrangement supaya bisa di-scroll. Dan tadi kan sebelumnya di home ada tombol untuk ke screen Jakarta. Nah, ini salah satu bentuk dari screen Jakarta, di mana isinya adalah beberapa kosan yang tersedia di kota Jakartanya tersebut. Oke, lanjut ke button. Di blok maksudnya. Di blok yang saya gunakan dalam screen Jakarta sebenarnya memerlukan banyak blok, tapi karena ini hanya contoh, saya memasukkan 2 blok, yaitu blok untuk
pindah screen ke Kos Batavia dan blok pindah screen untuk ke Kos Banteng Residen. Dan untuk pengembangannya mungkin bisa ditambah blok-blok lain, misalnya dari Batan 7 ke kosan yang lainnya itu bisa ditambahkan seperti itu. Selanjutnya ke Bandung. Nah, di screen Bandung ini sendiri berisi tentang kos-kosan, di mana kosan tersebut adalah kosan yang di daerah Bandung yang tersedia pada aplikasi tersebut. Tidak beda jauh dengan screen Jakarta, tampilan-tampilannya dari mulai kos-kosannya juga tidak beda jauh. Karena ini masih dalam tahap pengembangan dan contoh, blocks yang saya gunakan juga masih sangat simple, hanya 2 button yang terpakai. Sebenarnya bisa semua button dipakai, tapi waktunya tidak mencukupi untuk menyelesaikannya itu semua, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita ke screen, untuk screen Jogja dan Surabaya sama saja dengan Jakarta dan Bandung, tidak berbeda jauh, menggunakan 2 buttons juga. Mungkin langsung saja ke nih screen yang mana ya, Putri Kanayakan kalau tidak. Putri Kanayakan itu yang Bandung ini ya. Nah, di screen yang Kos Putri Kanayakan berisikan tentang foto-foto dari kosan tersebut, terus ada nama, informasi nama, ada harga per bulan, kontak person, alamat. Selanjutnya ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kosan tersebut. Oh ya, pada screen kosan di sini saya menggunakan horizontal scroll arrangement sebagai foto-foto dari kosan tersebut. Jadi fotonya itu bisa digeser ke kanan atau ke kiri secara horizontal. Dan tetap masih memakai vertical scroll arrangement supaya memudahkan apabila tampilan dari si HP-nya sudah mentok, maka tetap bisa di-scroll untuk mengetahui informasi-informasi lainnya. Seperti itu. Untuk blocks yang digunakan tidak ada, karena ini hanya berupa UI saja, hanya tampilan interface, jadi tidak menggunakan blocks apapun, hanya menggunakan desain. Selanjutnya misal dari Kos Armei. Nah, untuk tampilan dari Kos Armei tidak jauh berbeda dengan kos yang lainnya, sama saja. Informasi yang ditampilkan berupa foto, nama kosan, harga per bulan, kontak person, alamat, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia dari kamar tersebut, dari kosan tersebut. Masih sama untuk segi dari tampilan dan blocks-nya, komponen yang dipakai juga sama. Blocks-nya juga tidak memakai blocks apapun karena ini hanya desain UI, tidak menggunakan blocks apapun. Dapat dilihat teman-teman, icon dari aplikasi yang saya buat merupakan logo dari aplikasi itu sendiri, yaitu kosan. Langsung saja kita dapat memasuki aplikasi tersebut. Oke, pada tampilan awal aplikasi tersebut, di bagian atas merupakan logo dari kosan itu sendiri. Di bawahnya ada beberapa fitur kota-kota yang tersedia di aplikasi tersebut. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya.
Selanjutnya ada fitur rekomendasi yang merupakan kosan-kosan terbaik di kotanya masing-masing. Oke, nextnya kita akan memasuki kota misalnya Jakarta. Kita harus menekan tombol JKT ini. Nah, di dalam screen Jakarta terdapat beberapa kosan yang tersedia di wilayah Jakarta. Ada Kos Batavia, Kos Banteng Residen, Kosin Iyo Jakarta, dan lain-lain. Misalnya di Kos Banteng Residen, di sini terlihat informasi berupa nama dari kosan itu sendiri, terus ada lokasinya, ada di Menteng, Jakarta. Selanjutnya ada harga per bulan yaitu 2.750.000. Apabila kita ingin melihat informasi-informasi yang tersedia secara lebih detail, kita dapat menekan tombol lihat lebih detail. Nah, seperti ini. Apabila kita sudah memasuki dari screen Kos Banteng Residen, informasi yang dapat ditampilkan ada foto-foto dari kosan itu sendiri. Selanjutnya ada nama kosannya. Selanjutnya ada harga per bulan dan kontak person, alamat, dan fasilitas dari kosan itu sendiri. Dapat kita lihat macam-macam fasilitasnya. Bila kita ingin kembali ke screen sebelumnya, kita dapat menekan tombol back pada handphone. Nah, maka kita akan muncul di screen sebelumnya, yaitu di screen kota Jakarta. Untuk kota Bandung, Jogja, dan Surabaya tidak jauh berbeda secara fitur dan fungsinya. Nah, seperti di Surabaya, juga terdapat beberapa kosan yang tersedia di aplikasi kami. Contohnya ada Armekos, Kos Muslimah Surabaya, Kos Mawar Melati. Informasi yang ditampilkan juga tidak jauh berbeda dan persis sama, hanya nama dari kosan, lokasi, dan harga per bulan. Untuk informasi lebih detail, kita juga dapat melihatnya secara lihat lebih detail dengan cara menekan tombol lihat lebih detail. Untuk di informasi di dalamnya lagi, sama seperti kosan lainnya, hanya berupa foto. Selanjutnya ada nama kosan, harga per bulan, kontak person, alamat, dan fasilitas kosan yang tersedia. Kita keluar lagi. Nah, untuk direkomendasi, ini di screen home merupakan kosan-kosan terbaik di kotanya. Kita dapat juga melihat lebih detailnya. Untuk isi dari informasinya tidak jauh berbeda, berupa foto, nama kos, harga per bulan, kontak person, alamat, dan fasilitas dari kamar itu sendiri. Seperti itu. Kita keluar lagi. Nah, kembali ke screen home. Oke, screen home. Apabila kita sudah ingin keluar dari aplikasi kosan ini, kita dapat menekan tombol back. Nah, maka akan muncul feedback atau konfirmasi dari aplikasi itu sendiri berupa apakah Anda ingin keluar. Apabila tidak, maka dia akan tetap berada di aplikasi kosan itu. Dan apabila dia sudah menekan tombol ya, maka akan keluar dari aplikasi kosan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.